Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai tutorial membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS 24. Oke, perkenalkan, saya Indana Fariha Khonsah dengan NIM 2017-405071 dari kelas 4 PGMIB Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mata kuliah Aplikasi Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irma Dwi Tantri MPD. Oke, langsung saja teman-teman, distribusi frekuensi. Apa sih pengertian distribusi frekuensi? Ya, distribusi frekuensi merupakan cara untuk mengelompokkan data, interval atau rasio, dan juga untuk menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi tertentu. Nah, untuk pembuatan distribusi frekuensi ini tentunya membutuhkan perhitungan manual, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya seperti apa kira-kira? Nah, di sini sudah ada. Yang pertama itu mencari sebaran atau range, yaitu selisih antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Nah, untuk yang selanjutnya itu memanfaatkan aturan Sturges, teman-teman, yaitu menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk mengetahui range atau selisih itu bisa menggunakan nilai-nilai ukuran penyebaran data dan analisis deskriptif, teman-teman, melalui SPSS. Nah, caranya gimana ya? Oke, gini teman-teman. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik variable view. Nah, di bagian kolom nama, ini bebas mau diisi apa aja. Kita namai apa ya? Kita namai nilai literasi. Nah, untuk penamaan itu tidak boleh menggunakan spasi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk desimalnya kita nolkan. Untuk kolom desimal kenapa dinolkan? Karena data kita itu bukan merupakan angka yang memiliki koma, teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya kita pilih rata tengah. Kemudian untuk bagian measure kita pilih apa yo? Kita pilih scale, teman-teman. Kenapa? Karena data kita itu adalah nilai, dan kalau nilai itu bisa dilakukan operasi perhitungan. Sudah bisa dilakukan operasi perhitungan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini sudah tertera ya. Tertera yaitu kolom nilai literasi. Kira-kira ini diisi apa ya? Oke, kita isi data yang sudah kita punya. Nah, karena saya presensi ke-20, jadi kita mengcopy data kolom ke-20. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, sudah muncul, teman-teman. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Nah,
kita masukkan nih nilai literasi ini ke dalam variabel. Nah, untuk mengetahui jumlah datanya itu berapa, range-nya berapa, nilai minimum, nilai maksimum, dan sebagainya, kita klik yang ini teman-teman, statistik. Nah, kita boleh pilih kuartil, kemudian cut point for, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan untuk bagian sini kita checklist ini. Kita kemudian klik continue dan klik OK. Nah, kemudian kita tunggu. Ya, ini dia sudah muncul. Ini adalah N. N adalah jumlah data yang kita punya, yaitu 20. Kemudian tadi sesuai yang kita checklist ya. Tadi ada rata-rata, median, dan seterusnya. Oke, kemudian, nah, hasil ini merupakan, kembali lagi tadi, yaitu nilai-nilai yang digunakan untuk penyebaran data yang dapat, nilai-nilai ukuran penyebaran data yang dapat digunakan untuk mencari nilai interval. Nah, setelah itu kita buka PowerPoint lagi. Nah, di sini teman-teman, untuk ini tadi salinan yang tadi ya, sesuai data kita. Ini range sudah diketahui 60, kemudian kita hitung banyaknya kelas teman-teman. Tadi rumusnya sudah disampaikan di awal, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah 20, jadi log 20. Nah, log 20 itu hasilnya 1,3. Jadi, hasilnya adalah 5,29 dibulatkan menjadi 6. Nah, banyaknya kelas yaitu 6. Kemudian, kita hitung panjang kelas dengan rumus P sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Range-nya tadi diketahui adalah 60 dan banyaknya kelas yaitu 6. Nah, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, dari sini kita dapat menentukan intervalnya, teman-teman. Oke, kita buat interval. Yang kita butuhkan lagi yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Yang kita punya nilai minimumnya yaitu 30 dan maksimumnya adalah 90. Jadi kita awali dari 30 dulu teman-teman. Nah, karena panjang kelasnya 10 berarti kita berhitung dari nilai minimum dari 30-nya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, sudah genap 10 teman-teman. Oke. Kemudian 40 sampai 49 dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 teman-teman. Di sini ada 6, banyaknya kelas. Kenapa? Karena nilai maksimum yang kita punya adalah 90. Sedangkan kalau kita membuat interval hanya 6 kelas, itu hanya sampai 89. Nah, nanti nilai yang maksimumnya tidak ikut dong. Nah, maka dari itu kita buat 1 kelas lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke SPSS. Ya, ke sini. Nah, kita buat variabel baru, teman-teman. Caranya gimana ya? Kita klik transform, kemudian pilih record into different variable. Nah, untuk nilai literasi kita masukkan ke sini. Nah, ke output variable. Di sini kan masih tanda tanya, teman-teman. Nah, kita namai di sini. Kita namai apa ya? Nilai ini ya. Kemudian untuk lab
labelnya itu interval. Nah, kita klik change, kemudian kita pilih old and new values. Kita pilih range. Nah, di sini kita masukkan interval tadi yang sudah kita buat. Kita kembali lagi seperti tadi. Untuk pertama itu tadi adalah 30 sampai 39. Kemudian value-nya kita kasih angka 1, 40 sampai 49. Value-nya kita isi 2, 50 sampai 59. Value-nya kita isi 3. Kemudian 60 sampai 69. Value-nya kita isi 4. Kemudian 70, sini 79, kita isi 5, kita klik add ya, jangan lupa teman-teman. Kemudian 80 sampai 89, value-nya itu 6, kita pilih add. Kemudian yang terakhir 90 sampai 99, kita value-nya 7. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik oke. Nah, sini sudah muncul variabel baru ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke di sini variabel barunya, nilai in. Kita ke variabel view. Nah, untuk desimalnya kita nolkan lagi sama seperti tadi. Ini juga kita pakai rata tengah. Kemudian untuk value kita ulangi lagi yang tadi teman-teman, intervalnya kita masukkan lagi. Value-nya kita klik 1, labelnya itu 30 sampai 39. Kemudian 40 sampai 49. Jangan lupa diklik add ya. Untuk value 3, labelnya adalah 50 sampai 59. Kemudian 60 sampai 69. 70 sampai 79. Kemudian 80 sampai 89. Dan satu lagi 90 sampai 99. Oke. Kita klik oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, sama juga seperti tadi kita buat tabelnya ya. Kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, untuk di bagian variabel di sini, kolom variabel, nilai literasi yang tadi kita keluarkan dulu. Nah, untuk nilai in-nya yang intervalnya kita masukkan. Untuk bagian statistiknya kita hapus, boleh dihapus semua. Nah, oke. Kita klik continue, kemudian klik oke. Nah, ini dia teman-teman, hasil yang sudah kita laksanakan. Kita buat tabel distribusi frekuensi ini. Dari 30 sampai 39 itu frekuensinya 1 dan seterusnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.